Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salat adalah amal yang paling pertama ditanya oleh Allah di hari kiamat. Kualitas iman seorang dalam Islam dapat diukur dengan komitmennya terhadap pengalaman ajaran yang ada, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Salat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Namun lebih dari itu, sebetulnya salat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman, karena salat merupakan tiang agama. Begitu pentingnya kedudukan salat dalam syariat Islam, sehingga salat merupakan kewajiban yang pertama kali yang harus dilaksanakan setelah seseorang muslim mengakui kebenaran atas keberadaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mampu menyelami makna salat. Sekurang-kurangnya, ia akan merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Salat dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga Rasulullah menyatakan bahwa salat tiang agama Islam. Tugas seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Salat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi, tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang tahu pasti apakah salat yang kita lakukan diterima oleh Allah atau tidak, walaupun secara hukum fikih sah. Lantas golongan orang yang bagaimanakah yang akan diterima salatnya? Dan seperti apa tanda-tanda orang yang diterima salatnya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dalam hadis qudsi juga disebutkan mengenai orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima salat dari orang-orang yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup salat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Adapun tanda-tanda yang disyaratkan diterimanya salat adalah sebagai berikut. Orang yang selalu merendahkan diri. Salat yang dilakukan dengan merendahkan diri, maksudnya salat secara khusyuk, menjiwai, takut dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sebagai contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap waktu mau masuk salat, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Seseorang bertanya, "Ada apa dengan engkau, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Engkau tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan hadapi waktu yang sangat amanah." Beliau melanjutkan, salat adalah suatu amanah Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan bukit untuk memikulnya. Tetapi mereka menolaknya karena khawatir akan mengkhianatinya. Dan sekarang kita mengembannya. Tidak jauh beda dengan Sayyidina Ali, Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sangat gagah berani, bahkan ditakuti setan pun senantiasa bercucuran air mata setiap melaksanakan salat. Orang yang tidak sombong dengan makhluk Allah yang lain. Tanda orang yang diterima salatnya ialah tidak takabur. Takabur menurut Imam Ghazali ialah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang enteng orang lain itu. Boleh jadi ia bersikap demikian dikarenakan ilmu, amal, keturunan, kekayaan, atau tubuh dan wajah yang rupawan. Kalau kita merasa besar karena memiliki hal-hal itu dan memandang enteng orang lain, maka kita sudah takabur, dan salat kita tidak akan diterima. Bahkan dalam hadis lain disebutkan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takkan masuk surga seorang pun yang di dalam hatinya ada rasa takabur, walaupun sebesar debu saja. Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Nafsu tersebut jika dibiarkan atau tidak dikendalikan, setiap perilaku manusia akan tidak baik. Berkata tidak jujur, berbuat fitnah, mengadu domba adalah sebagian kecil dari praktik memperturutkan nafsu. Bisa dibayangkan, jika nafsu tersebut dibiarkan tanpa kendali, sosok manusia yang diciptakan dengan sempurna itu akan menjadi beringas. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, manusia menjadi buah seperti hewan. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran, Surat Al-A'raf ayat 79. Sebaliknya, jika nafsu itu dikendalikan dan dikelola, akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Orang yang selalu banyak berzikir. Ibnu Al-Qayyim dalam salah satu buku karyanya menulis, fadilah zikir itu ada 80 macam. Semuanya penting untuk kita ketahui. Di antaranya, zikir dapat menghilangkan kesusahan, kesedihan, dan kegundahan dari hati. Zikir dapat menghadirkan kesenangan, kegembiraan, kekuatan, dan kehidupan ke dalam hati. Ibnu Al-Qayyim berkata, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Tentunya kita dapat membayangkan bagaimana kondisi ikan itu bila tanpa air. Kemudian zikir juga dapat mendekatkan diri kepada Allah dan selalu merasa diawasi olehnya. Zikir dapat mendorong hati orang beriman untuk selalu kembali kepadanya dalam segala situasi dan kondisi. Orang yang menyayangi orang-orang miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat modern, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan rukuk dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Itulah 5 tanda-tanda ibadah salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita sempurnakan salat kita dengan sebenar-benarnya, sehingga salat kita menjadi khusyuk. Insya Allah, salat yang penuh dengan kekhusyukan dan keikhlasan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sedikit informasi tentang tanda-tanda salat yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah salat kita menjadi penolong kita di hari akhir kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.